Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu ibu hebat, ibu kreatif, dan masih bersama dengan Ibu Selaras. Oke, Ibu, sekarang kita mau membahas nih mengenai bagaimana sih waktu Ibu menjadi awal-awal memutuskan menjadi konten kreator dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga itu, bagaimana nih agar bisa tetap tetap ngerasa aman gitu-gitu. Jujur sebenarnya waktu di awal memutuskan untuk jadi content creator itu agak keteteran nih Mbak. Karena kan biasanya cuma fokus ngurus rumah, tapi tiba-tiba kita harus profesional nih, kerjasama kan. Karena kalau kerjasama dengan brand atau klien UMKM itu kan udah harus profesional kita kan. Benar. Jadi waktu awal-awal sempat kayak pesimis juga bisa atau enggak, tapi untungnya dari suami sih bilang ya udah kamu kan emang suka bikin konten, jalanin aja. Jadi sambil belajar, sambil tetap bisa jaga waktu, jangan sampai urusan utama jadi ibu rumah tangganya terbengkalai gitu. Jadi mau nggak mau ya coba-coba terus aja gitu. Berarti waktu itu yang diperlukan adalah benar-benar meyakinkan diri sendiri. Iya benar, optimis yang paling pertama. Harus optimis. Karena kalau kita nggak yakin sama kemampuan diri kita sendiri, gimana orang bisa yakin sama kita gitu Mbak. Jadi kalau orang udah yakin nih, kayak brand misalnya milih kamu jadi talent untuk job ini, nah orang aja percaya sama kita gitu. Jangan sampai kita enggak gitu ya. Kita jangan sampai nggak percaya sama diri kita, orang aja yakin kok gitu. Dan kuncinya benar-benar di diri sendiri ternyata ya. Nah, apa nih resolusinya untuk tahun ini? Tahun ini ya, resolusi. Kalau dibilang resolusi mungkin ini sesuatu yang berkelanjutan kali. Iya benar. Jadi karena di 2 tahun ini rutin bikin konten, sebenarnya di tahun 2024 ini pengen nambahin jam terbang. Pengen banget nanti mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan bisa mentoring ibu-ibu juga nih untuk bikin konten. Gitu. Jadi buka kelas untuk ibu-ibu juga betul. Gitu ya, yang dulunya belajar doang gitu ya. Selama ini kan belajar sama orang nih Mbak, dan itu juga mentornya kan online di Pulau Jawa sana kan. Jadi emang ada niat, kadang tuh kan ada teman-teman yang nanya gimana sih Sel bikin konten gitu, ajarin dong gitu kan, pasti ada. Cuma memang niatnya banyakin dulu pengalaman, terus juga mungkin sambil ikut-ikut kelas lain, karena kan ilmu harus selalu di-upgrade ya Mbak ya. Jadi pengen banget bikin kelas juga untuk di Bengkulu, biar ibu-ibu lain itu bisa juga menghasilkan dari konten gitu. Bikin kelas. Pengen kelas. Banget bikin kelas. Udah mulai disusun. Kalau untuk sekarang mungkin masih memperbanyak jam terbang sama mulai belajar gitu ya, cari kelas-kelas lain. Tapi targetnya sih mulai akhir tahun mulai mau ngajakin teman-teman siapa yang mau belajar bikin kelas gitu. Gitu. Nah kalau seorang konten kreator kan sekarang tuh udah banyak banget ya. Iya benar. Jangan kan di Indonesia deh, kita bicara tentang Bengkulu aja udah banyak banget. Iya betul. Tuh persaingannya otomatis ketat nih. Iya. Nah apa yang ibu jadikan sebagai kayak ini ciri khas saya gitu loh, agar tetap konsisten di sini, agar tetap bertahan di dunia ini. Iya. Sebenarnya kalau dari awal kita memutuskan untuk jadi content creator, kita itu memang harus punya semacam ciri khas dan arah topik gitu. Ibaratnya konten kita ini arahnya kemana, jangan sampai konten kita itu hari ini bahas A, besok bahas B. Nah kebetulan Sela ini udah sebelum ini kan memang udah branding nih di Facebook, memang orang udah tahu Sela ini tukang jajan gitu, suka makan, suka masak gitu kan. Jadi kalau memang pengen terjun ke dunia konten, kita harus branding dulu diri kita ini sebagai apa gitu, apa sebagai review OOTD mungkin kan, atau kita suka mereview skincare. Jadi kita harus kuatin fondasinya dulu. Kebetulan karena udah rutin branding di sosial media yang sebelumnya, banyak banget teman-teman tuh bahkan yang diceritain di awal tadi, mereka apa tuh pasti WA duluan. Tanya Sela aja, dia pasti tahu di mana yang enak gitu. Jadi yang utama itu harus branding dulu, ya branding diri dulu. Terus kalau udah ngerjain konten itu kalau bisa terarah gitu. Jadi fokusnya kemana? Boleh bikin konten-konten lain, mungkin kan konten daily life gitu ya,
atau konten-konten selingan, tapi harus punya nyawa utamanya apa. Jadi kalau misalnya orang mikir nih, aku mau makan nih di Bengkulu, nah biar orang itu sampai kepikiran buka akun Sela dia biasanya ngupload makanan nih yang enak gitu. Jadi sekarang ini mulai ada di titik itu, jadi mulai ada tuh yang komen followers, aku tuh kalau mau ke Bengkulu pasti buka akun Sela dulu, mau lihat jajanan gitu. Jajanannya apa aja Iya, gitu yang ya. rekomen di Bengkulu Berarti apa. udah mulai benar-benar udah mempengaruhi Iya, berarti ya kalau mulai. sudah kayak Jadi gitu. harus fokus arahnya kemana kontennya. Jadi biar kita itu punya ciri khas dan orang cari akun kita gitu, Mbak. Oh iya, benar-benar. Nah, itu kan nggak mudah tuh untuk biar orang bisa kayak gitu kan. Kalau mau jajan cari di Iya, akun ini benar-benar. aja gitu ya. Kan benar-benar nggak mudah. Dan caranya untuk biar menarik itu ada nggak nih influence yang mungkin dijadikan patokan sama Mbak Sel, atau mungkin Ibu sama apa sih yang jadi panutan gitu? Kalau panutan sih kayaknya nggak ada ya. Cuman kalau Kayak kayak untuk menginspirasi referensi mungkin boleh. ya. Paling ya cari-cari aja, misalnya nih. Misalnya kayak kemarin sempat viral kromboloni kan. Iya. Jadi caranya itu Sela biar ibaratnya tuh akun kita tetap dicari orang, sebisa mungkin itu kalau ada sesuatu yang viral kita juga posting gitu. Kita juga coba. Jadi kayak kemarin kromboloni itu Sela belum coba kan, cuman Sela pancing di status. Apa cuma aku ya yang belum coba kromboloni? Ternyata banyak yang komen kan, oh sama Sela, aku belum coba. Nah, setelah itu Sela posting kromboloni, rame ternyata videonya kan. Jadi ibaratnya itu Ada pancingannya dulu. iya, jadi selain kita punya ide konten sendiri atau ada kerjaan dari job, kita juga harus ngikutin konten-konten yang kira-kira lagi viral apa. Jadi supaya postingan kita itu naik kan, orang lihat, oh, Sela biasanya nyobain nih yang viral, ayo buka akunnya gitu. Jadi harus ngikutin juga kira-kira yang lagi viral apa. Oke. Memang harus mengikuti tren Iya, sekarang betul. apa agar apa yang dicari nih langsung muncul di Iya, akun betul, ini betul. begitu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman unik selama menjadi ibu dan juga menjadi seorang konten kreator? Pengalaman yang tidak terlupakan mungkin Kalau jadi ibu pengalamannya banyak banget ya yang tak terlupakan. ketika sebenarnya. menjadi ibu dan konten kreator gitu loh. Oh, waktu Karena kayak udah jadi konten iya, kreator. heeh. Karena udah beriringan tuh. Oh. Paling cerita dikit nih, kalau suka dukanya aja kali ya. Oh, boleh. Nah, suka dukanya. Jadi kalau di luar kan orang lihatnya, aduh Sela enak banget tiap hari dapat kiriman makanan gitu kan. Iya. Nyobain ini nyobain itu. Padahal sebenarnya di balik itu nggak semudah dan nggak seindah yang orang lihat di layar. Karena kalau punya anak kecil nih 3, jujur aja kalau misalnya lagi mau review makanan, mungkin itu beruntung aja ya video diedit kan suara asli dihilangkan. Iya. Padahal waktu kita taruh makanan nih di sini, Iya. si anak ini 3 udah teriak semua, bunda mau itu kuenya mau, gitu Mbak, suka dukanya. Tapi itu sesuatu hal yang ibaratnya itu bikin happy gitu. Jadi ada kesan Tantangan tersendiri, juga iya. ya. Jadi buat cerita di masa mendatang buat anak-anak kan, terus pengalaman mereka juga. Biasanya anak-anak itu nggak sabaran kalau lihat makanan. Iya, apalagi yang manis-manis tuh biasanya. Bunda mau kuenya. Kadang itu di kulkas itu sampai dipesenin jangan dibuka dulu, belum di review, belum di video gitu. Jadi pengalaman yang nggak terlupakannya itu jadi ibu tapi sambil jadi konten kreator itu lucu sih. Iya. Harus sabar-sabar juga. Apa kalau ngeliat makan makanan manis kan anak-anak langsung serbu gitu. Terus sementara ada tanggung jawabnya nih. Iya, nggak boleh langsung sentuh dulu. makan aja. Yang paling seru juga waktu itu pernah brand mie instan kan. Iya. Kalau mie instan kan wanginya kan Luar biasa itu jadi semerbak. sementara kalau video itu kan kita harus video dulu sampai selesai baru boleh dimakan. Jadi Iya. si anak ini udah naik-naik ke atas meja. Bunda mau mie-nya nanti dulu, videonya belum selesai. Jadi harus nyelesain dulu videonya baru boleh dimakan sama anak. Itu sih lucu sih. Ya, lucu Pengalaman dan gak terlupakan luar kalau biasa. kayak gitu. Karena anak-anaknya lagi pada bener. aktif-aktifnya, belum lagi tambah banyak ini endorsannya Iya. ya Mbak ya. Iya, kalau orang lihat mungkin ya kayak enak ya Enak, dapat di balik makanan. layar riwah banget itu. Padahal kan nggak boleh langsung makan aja Iya, ini, harus ada tanggung jawabnya. harus selesaiin dulu kerjaan baru boleh dimakan. Iya, bener. Nah, kalau buat konten-konten itu kan harus ada ide-ide menarik yang harus selalu fresh itu kan setiap videonya gitu ya, setiap kontennya. Itu dari mana? Bagaimana caranya untuk mendapatkan ide-ide itu? Kalau ide kayaknya lebih sering ke amati, tiru, modifikasi. ATM Oke, ya istilahnya. ATM. Jadi kalau misalnya hari ini mau nge-review mie instan misalnya kan, biasanya
biasanya saya cari referensi dulu, buka di TikTok atau di Instagram influencer lain yang nge-review mie instan. Jadi biasanya dilihat dulu kira-kira openingnya gimana biar menarik. Terus kira-kira idenya apa gitu. Biasanya nonton dulu, perbanyak nonton. Jadi memang selain bikin konten, hobi juga lihat konten orang lain buat jadi bahan referensi gitu Mbak, untuk konten yang dibikin. Jadi lihat-lihat referensi dulu baru ya. Baru, jadi kalau langsung kadang tuh mentok kan idenya, harus Iya, nge-shoot apa, harus nyampein apa. Jadi nonton dulu beberapa video, nanti yang nanti awalnya ini gitu. Cari idenya dulu baru dikerjain. Cari idenya dulu baru dikerjain. Karena kayak mau ngedit video, kadang aku ajak tuh mau ngedit video kayak aduh ntar deh gitu kan, belum lagi soalnya bingung mau apa Ya, gitu bingung kan. mau ngomong apa kadang. Iya, nggak tahu deh, nanti aja, ujung-ujungnya udah jadi sampah aja di galeri. Berbulan-bulan gak diedit. Berbulan gak diedit. Di sana aja dia mandek gitu ya. Apalagi musik tuh kan juga harus dicari, pakai musik juga kan. Harus dicari terus, itu benar-benar diperhatikan semua berarti ya. Iya, Dilihat dulu ya konten-konten Iya, betul. yang lagi viral Iya. itu apa begitu-gitu ya. Oke. Kalau apa ya, peran anak-anak nih, anak-anak pernah nggak tuh masuk ke dalam konten? Kalau masuk ke dalam konten hampir nggak pernah, karena kebetulan ya karena dari awal mau mutusin ke konten ini emang ada kesepakatan sama suami Oh begitu. buat fokus kamu aja, karena anak-anak kan masih kecil kan Mbak. Tapi kalau untuk endorse brand itu biasanya mereka punya brief tertentu yang kita harus ikutin. Oh emang ada yang khusus untuk Iya, anak-anak? iya ada yang harus kayak dulu pernah brand roti tawar bikin bekal tapi harus nikmatin sama anak. Jadi kalau memang udah terlanjur masuk ke satu grup job itu kan kita harus profesional. Jadi kalau memang dari briefnya itu harus masuk anak ya mau nggak mau harus dimasukin. Tapi kalau untuk konten-konten di luar itu jarang masukin anak ke dalam konten. Fokus Memang ada sendiri perjanjian atau suami. begitu ya? Iya, biar fokus kita aja gitu. Anak masih kecil kan. Iya gitu. benar. Nah sekarang kita jeda dulu ya Bu ya, nanti Iya, kita boleh. lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.